Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Surya dan teman-teman. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Tariska Ansiti Aji, kemudian dua rekan saya yaitu Dwi Untari dan Muhammad Fatan Yahya. Kami akan mempresentasikan materi mengenai pengendalian sistem informasi berbasis komputer. Pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Pada pengendalian sistem informasi berbasis komputer ini terdapat 2 poin yang penting. Yang pertama yaitu pengendalian umum dan yang kedua yaitu pengendalian aplikasi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian umum terlebih dahulu. Jadi pengendalian umum ini dirancang untuk menjamin bahwa seluruh sistem komputer dapat berfungsi secara optimal dan pengolahan data dapat dilakukan secara lancar sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian pengendalian umum ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada penyusunan rencana pengamanan, yang mana penyusunan dan pembaruan berkelanjutan sebuah rencana pengamanan adalah salah satu jenis pengendalian penting yang dapat diterapkan oleh sebuah perusahaan. Cara yang baik untuk menyusun rencana adalah menentukan siapa yang membutuhkan akses ke informasi, kemudian kapan mereka membutuhkan informasi tersebut, dan yang terakhir yaitu subsistem apa yang menghasilkan informasi tersebut. Yang nomor 2 yaitu ada pemisahan tugas dalam fungsi sistem. Wewenang dan tanggung jawab harus secara jelas dibagi di antara fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada analisis sistem. Ini bekerja sama dengan para pemakai untuk menentukan informasi yang dibutuhkan dan kemudian merancang sebuah sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Analisis sistem harus dipisahkan dalam program pemrograman untuk mencegah pengubahan secara tidak sah program aplikasi atau data. Kemudian yang kedua yaitu ada pemrograman, yaitu menindaklanjuti rancangan yang diterima dari analis sistem dengan menulis program komputer. Kemudian yang ketiga ada operasi komputer, di mana operator komputer ini menjalankan software pada komputer perusahaan. Kemudian mereka memastikan bahwa data yang telah dimasukkan ini secara tepat ke dalam komputer, kemudian data telah diproses secara benar dan output yang dibutuhkan telah dihasilkan. Kemudian yang keempat ada pengguna, di mana departemen pengguna adalah pihak yang mencatat transaksi, mengotorisasi data yang diproses, dan menggunakan output yang dihasilkan oleh sistem. Kemudian yang kelima ada keputusan sistem informasi akuntansi, di mana pustakawan sistem informasi akuntansi ini memelihara dan menjaga database, file, dan program dengan menempatkannya di tempat penyimpanan terpisah yaitu perpustakaan sistem informasi akuntansi. Kemudian yang terakhir ada pengawasan data, di mana kelompok pengawasan data ini memberikan jaminan bahwa sumber data telah disetujui, memantau arus kerja di dalam komputer, membandingkan input dan output, memelihara catatan kesalahan input untuk menjamin bahwa koreksi yang dilakukan ini dengan semestinya dan kemudian dimasukkan kembali ke sistem dan mendistribusi output sistem. Selanjutnya ada pengendalian proyek penyusunan sistem informasi. Pada pengendalian proyek penyusunan sistem informasi ini melibatkan beberapa elemen. Yang pertama yaitu rencana induk jangka panjang, di mana sebuah rencana yang melibatkan jangka waktu panjang kurang lebih 3-5 tahun yang dibuat untuk memetakan kegiatan yang akan dihasilkan agar tujuan jangka panjang perusahaan dapat dicapai secara efektif. Kemudian yang kedua ada rencana proyek penyusunan sistem informasi, di mana rencana ini menunjukkan bagaimana sebuah proyek akan dihasilkan, termasuk di dalamnya berbagai macam tugas yang akan dilaksanakan, siapa yang melaksanakan, kemudian tanggal penyelesaian setiap tahap pekerja, biaya yang dibutuhkan untuk setiap jenis pekerja, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada jadwal pengolahan data.
di mana untuk memaksimumkan penggunaan sumber daya komputer yang memang terbatas jumlah dan jenisnya, maka seluruh tugas pengolahan data harus diorganisasi sesuai dengan jadwal pengolahan data yang telah ditetapkan oleh manajemen. Kemudian yang keempat, ada penetapan tanggung jawab, di mana tanggung jawab setiap proyek harus dibedakan kepada seorang manajer dan tim yang dipimpinnya. Dengan pola ini, maka manajer yang bersangkutan dan timnya harus bertanggung jawab terhadap keberhasilan atau kegagalan proyek yang dibebankan kepada mereka. Kemudian yang kelima, ada penilaian kinerja periodik, di mana setiap pekerja harus dipecah-pecah ke dalam satuan tugas yang lebih atau modul. Dengan demikian, ketika sebuah satuan tugas telah selesai dilakukan, dapat dilakukan evaluasi kinerja terhadap karyawan yang melaksanakan satuan tugas tersebut. Kemudian ada kaji ulang pasca implementasi. Pada hal ini, perusahaan perlu melakukan kaji ulang pasca implementasi yang berguna untuk menentukan apakah manfaat yang diharapkan dapat dicapai. Kemudian yang terakhir, ada pengukuran kinerja sistem, di mana sistem dievaluasi secara tepat, kemudian maka sistem tersebut harus diukur dengan menggunakan pengukuran kinerja sistem. Selanjutnya ada pengendalian akses fisik. Pada pengamanan akses fisik ini dapat dicapai dengan pengendalian sebagai berikut. Yang pertama, ada penempatan komputer dalam ruang terkunci dan akses hanya diizinkan untuk karyawan yang sah saja. Kemudian yang kedua, ada hanya menyediakan 1 atau 2 pintu masuk saja pada ruang komputer. Yang ketiga, mensyaratkan identitas karyawan yang jelas. Yang keempat, mensyaratkan bahwa setiap pengunjung untuk membubuhkan tanda tangan di tempat yang telah disediakan setiap akan masuk atau keluar dari lokasi pengolahan data. Kemudian yang kelima, ada penggunaan sistem alarm untuk mendeteksi akses tidak sah di luar jam kantor. Kemudian yang keenam, pembatasan akses ke seluruh telepon pribadi atau terminal atau PC yang sah. Kemudian yang terakhir yaitu pemasangan kunci pada PC dan peralatan kantor lainnya. Pengendalian akses logis. Para pengguna diizinkan mengakses data yang dipercaya kepada masing-masing pengguna untuk dipakai dan hanya mengoperasikan program sesuai dengan derajat atau jenis program pengoperasian yang telah ditentukan oleh setiap pengguna. Misal, pembacaan, penggandaan, penambahan, dan penghapusan data. Selain itu, pengamanan juga perlu diarahkan untuk mencegah akses dari luar organisasi. Untuk membatasi akses logis, sebuah sistem harus membedakan antara pemakai yang sah dan pemakai yang tidak sah dengan cara mengecek apa yang dimiliki atau diketahui oleh para pemakai, di mana para pemakai mengakses sistem, atau dengan pengendalian karakter pribadi. Cara-cara untuk membatasi akses logis adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan password. Kata kunci ini merupakan cara yang paling banyak digunakan. Cara kerja sistem ini adalah pertama, pemakai memasukkan kode karyawan, nama karyawan, atau kode rekening. Kemudian pemakai diminta untuk memasukkan identitas khusus atau password, yaitu serangkaian karakter khusus yang hanya diketahui oleh pemakai yang bersangkutan dan komputer. Yang kedua, identifikasi pribadi. Karyawan dapat pula mengidentifikasi oleh pemilik fisik, misal kartu identitas yang berisi nama, foto, dan informasi pribadi lainnya. Yang ketiga, identitas biometrik. Alat ini merupakan alat identifikasi karakter fisik yang unik seperti sidik jari, pola suara, hasil rekaman retina, pola dan bentuk wajah, bau badan, dan pola penandatanganan. Dan yang terakhir, uji kompabilitas. Ketika seorang pemakai yang sah mencoba mengoperasikan komputer, uji kompabilitas hanya dilakukan untuk menentukan apakah pemakai tersebut memiliki hak untuk menggunakan komputer tersebut.
Pengawasan transmisi data. Perusahaan harus memantau jaringan untuk deteksi titik lemah pemeliharaan cadangan komponen dan merancang jaringan sedemikian rupa sehingga kapasitas yang tersedia cukup untuk menangani periode padat pemrosesan data. Kesalahan transmisi data dapat diminimumkan dengan menggunakan data encryption atau pelindungan data yang ditransmit agar tidak dimonitor pihak lain. Routing verification yaitu memastikan data yang ditransmit tidak salah alamat. Parity checking yaitu mendeteksi kesalahan karena hilang bit selama proses transmisi data. Messenger acknowledgement products atau konfirmasi dari penerimaan bahwa data yang diterima untuk dicocokkan. Standar dokumentasi terdiri dari 3, yaitu dokumentasi administratif, yaitu dokumen ini menguraikan standar atau prosedur pengolahan data termasuk penjelasan atau otoritas sistem baru dan perubahan sistem, standar untuk analisis dan perencanaan sistem, pemrograman dan prosedur untuk penanganan dan penyimpanan file. Yang kedua, dokumentasi sistem. Dokumentasi ini menguraikan secara rinci setiap program aplikasi. Uraian tersebut mencakup narasi sistem, bagan alir, dan daftar program. Yang ketiga, dokumentasi operasi. Dokumentasi ini menguraikan data berbagai aspek untuk menjalankan sebuah program aplikasi yang mencakup konfigurasi peralatan, program, dan file data. Meminimalisasi waktu penghentian sistem. Perusahaan akan menderita kerugian keuangan yang sangat besar oleh perusahaan akibat kegagalan sebuah sistem informasi akuntansi karena tidak berfungsinya perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Untuk mencegahnya, hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam, antara lain, yaitu pemeliharaan preventif, yaitu mencakup pengujian reguler terhadap komponen sistem informasi dan penggunaan komponen-komponen yang telah usang. Yang kedua, Unitable Power System adalah alat tambahan yang berfungsi sebagai penyangga listrik sementara jika aliran listrik reguler misal seperti PLN berhenti. Dengan alat ini, aliran listrik yang putus dan komputer tidak ikut mati karena memiliki power cadangan selama 5-30 menit yang dihasilkan oleh UPS tersebut. Yang ketiga, fault toleration, yaitu kemampuan sistem untuk mendapatkan pelanjutan kegiatannya ketika sebagai komponen sistem mengalami kegagalan pelaksanaan tugas atau fungsinya. Perencanaan pemulihan dari bencana. Tujuan rencana pemulihan yaitu meminimalisir derajat kerusakan atau kerugian, menetapkan cara untuk mengolah data, meringkas prosedur operasi secepat mungkin, dan melatih dan membiasakan karyawan dengan situasi yang darurat. Rencana pemulihan yang ideal harus mencakup elemen-elemen sebagai berikut, yaitu prioritas bagi proses pemulihan, backup file data dan program, penugasan khusus, pembuatan dokumentasi, dan backup komputer dan fasilitas telekomunikasi. Aspek yang perlu ditimbangkan dalam perencanaan pemulihan yaitu pengujian sistem, rencana melalui simulasi, kajian ulang dan revisi untuk terus-menerus, dan memasukkan penutup asuransi. Rencana pemulihan dari bencana ini bertujuan untuk meminimumkan derajat kerusakan dan kerugian, penetapan cara atau darurat untuk pengolahan data, meringkas prosedur operasi secepat mungkin, dan melatih dan membiasakan karyawan dalam situasi yang darurat. Rencana pemulihan yang ideal harus mencakup elemen-elemen sebagai berikut.
Yang pertama, prioritas bagi proses pemulihan. Rencana pemulihan harus mengidentifikasi program aplikasi mana saja yang perlu agar organisasi dapat berjalan dan juga hardware dan software yang dibutuhkan untuk mendukungnya serta urutan dan penetapan waktu bagi aktivitas pemulihan. Backup file, data dan program. Prosedur yang penting bagi pemulihan file yang rusak atau hilang harus dapat ada dalam rencana pemulihan. Untuk itu, selain file data dan program harus dibuat cadangannya secara reguler dan sering. Dan cadangan ini harus disimpan di tempat yang jauh lebih aman dan jauh dari komputer yang utama. Yang ketiga, penugasan khusus. Penugasan khusus adalah penunjuk seseorang koordinator pemulihan bencana yang bertanggung jawab bagi implementasi rencana yang telah ditetapkan. Yang keempat, membuat dokumentasi. Rencana pemulihan harus didokumentasikan secara utuh dan kopiannya harus disimpan di beberapa tempat yang lebih aman dan lokasi yang berbeda. Yang kelima, backup komputer dan fasilitas telekomunikasi. Fasilitas backup dapat diatur melalui beberapa cara. Salah satu caranya dilakukan adalah menetapkan persetujuan imbal balik dan sebuah organisasi yang memiliki fasilitas pengolahan data yang menandai dan cocok sehingga setiap pihak secara temporer menggunakan fasilitas pengolahan data perusahaan lain dalam kondisi yang darurat. Selanjutnya adalah perlindungan terhadap PC dan fasilitas jaringan. Yang pertama adalah banyak kebijakan dan prosedur untuk pengendalian komputer utama dapat diaplikasikan untuk jaringan PC. Yang kedua, latihlah pemakai mengenal pengendalian berkaitan dengan PC dan mungkin buatlah kebijakan dan prosedur. Yang ketiga, membatasi akses dengan menggunakan kunci PC atau disk drive. Yang keempat, menyimpan data sensitif di tempat yang aman. Yang kelima, memasang software yang secara otomatis akan dimatikan. Yang keenam, membuat cadangan secara reguler. Yang ketujuh, melindungi file dengan kata kunci atau password. Nah, selanjutnya memasuki pengendalian internet atau internet control. Jika sebuah organisasi melaksanakan kegiatan bisnis dengan menggunakan internet, maka organisasi tersebut harus benar-benar memahami seluruh aspek yang berkaitan dengan internet, baik secara aspek positif maupun aspek yang membahayakan bagi organisasi itu sendiri atau penggunanya. Nah, hal-hal yang harus dicermati tentang internet sebelum menggunakannya adalah yang pertama, kejelasan tentang ukuran dan kompleksitas internet dan banyaknya orang yang bergantung pada internet tersebut. Yang kedua, variabilitas yang sangat besar dalam kualitas, kompaktitas, kelengkapan, dan stabilitas jaringan produk dan jasa. Yang ketiga, sebelum sebuah pesan internet sampai ke tujuannya, pesan tersebut melalui 5-10 komputer. Baiknya ya. Yang keempat, beberapa situs atau website memiliki kelemahan. Kita harus mengetahuinya ya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kemungkinan adanya pembajakan. Nah, selanjutnya adalah pengendalian aplikasi. Apa sih pengendalian aplikasi itu? Pengendalian aplikasi adalah pengendalian terkait dengan aplikasi atau perangkat lunak tertentu yang berkaitan dengan pekerjaan tertentu yang dilakukan dalam pengelolaan data. Semua pengendalian akan ditempatkan pada masing-masing sistem atau aplikasi dan dapat merupakan pengendalian yang sifatnya manual maupun diprogramkan ke dalam sistem itu sendiri. Aplikasi kontrol merupakan lingkup dari general kontrol sehingga apabila terjadi kelemahan dalam general kontrol tersebut, maka dapat berdampak terhadap berbagai jenis aplikasi yang telah dirancang dalam sebuah perusahaan. Nah, kategori pengendalian aplikasi tersebut yaitu yang pertama pengendalian sumber data, yang kedua pengendalian validasi input, yang ketiga pengendalian entry data online, yang keempat pengendalian terhadap pemrosesan data dan pemeliharaan file, yang terakhir pengendalian output. Nah, kalau tadi kan pengendalian aplikasi. Nah, kalau sekarang pengendalian sumber data.
Apa sih pengendalian sumber data itu? Pengendalian sumber data adalah salah satu bentuk pengendalian terhadap input guna memastikan bahwa output data yang dimasukkan ke komputer untuk diolah lebih lanjut tidak mengandung kesalahan. Paham ya? Nah, jenis-jenis pengendalian sumber data yang berfungsi mengatur akurasi, validasi, kelengkapan input key verification itu sendiri adalah yang pertama, check digit verification. Yang kedua, precedence number from sequence test. Yang ketiga, turnaround dokumen. Yang keempat, otorisasi. Yang kelima, pembatalan dokumen. Yang keenam, visual scanning. Yang ketujuh, fungsi data. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari program validasi input dan pengendalian output. Program validasi input adalah sebuah program yang mengecek validasi atas akurasi data input segera setelah data tersebut dimasukkan ke dalam sistem. Program ini lebih sering disebut dengan program edit dan mengecekkan akurasi yang dilaksanakan oleh program disebut dengan edit check. Nah, kalau pengendalian output sendiri yaitu dilakukan dengan membentuk fungsi pengawasan data. Petugas pengawasan data harus memeriksa ulang seluruh output untuk menjamin kelayakan dan ketepatan format output. DNA harus membandingkan dengan jumlah data output dan input. Pengawasan data juga bertanggung jawab untuk mendistribusikan output hanya kepada departemen yang berhak saja. Cara khusus harus diterapkan untuk menangani cek dan dokumen atau laporan yang sifatnya sensitif dan rahasia. Nah, paham ya? Nah, sekian pemaparan materi dari kelompok 9 tentang pengendalian sistem informasi berbasis komputer. Jika ada salah kata dan kekurangan ketidakjelasan penjelasannya, kami ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.